saya sebagai anggota DPD RI memiliki hak untuk bersurat kepada Presiden untuk meminta perlindungan hukum atas kasus Nikita Mirzani. Saya minta agar Presiden memberikan abolisi terhadap Nikita Mirzani. Ini yang saya akan surati kepada Bapak Presiden. Karena jelas kasusnya apa sih? Dibuat-buat kasus ini. Beredar juga rekaman begitu, ya, di media sosial rekaman begitu, bahwa ada sudah diatur, ya, coklat sudah diatur, bintang-bintang sudah diatur, KJPU sudah diatur, hakim sudah diatur, beredar video seperti itu menunjukkan bahwa proses ini ada yang tidak wajar. Karena itu tanggung jawab saya sebagai anggota DPD RI, saya akan membuat surat. Saya akan membuat surat kepada Bapak Presiden agar meminta, ya. Saya akan meminta agar Bapak Presiden memberikan abolisi terhadap Nikita Mirzani. Orang tidak bersalah, kasihan. Saya sangat sedih. Bukan apa-apa ya. Bukan apa-apa. Saya sekali lagi saya sampaikan, saya tidak punya kepentingan atas Nikita Mirzani. Kenal juga enggak, karyawan saya bukan, sekretaris saya bukan. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa sama sekali. Jadi kalau teman-teman ingin memberikan kontribusi terhadap proses hukum ini, teman-teman tolong viralkanlah. Viralkan. Karena sekarang itu tidak viral, tidak ada respon. No viral, no justice. Saya mohon ya, teman-teman ya, mau pendukung siapapun kalian, ya, mau pendukung siapapun kalian, mau musuh saya, mau tidak suka saya, lawan politik saya, silakan kalian dengar apa yang saya sampaikan ini. Dengar baik-baik. Sekarang ini mungkin masalah ini, musibah ini masih mengena Nikita Mirzani. Mungkin musibah ini masih ada mengena pada Nikita Mirzani. Suatu saat bisa saja mengena diri kita, kena kalian. Saya mohon kalian harus berjuang untuk hukum ini. Saya mohon kalian harus bisa memantau persidangan ini. Jangan kalian anggap sepele ini. Jangan anggap sepele persidangan ini. Jangan kalian melihat, oh ini persidangan artis, persidangan biasa saja. Ini bukan persidangan koruptor, ini bukan persidangan teroris, ini bukan persidangan pembunuhan. Ini cuma persidangan artis. Jangan lihat seperti itu. Lihatlah bahwa sisi penegakan hukum ini perlu diperbaiki. Gitu. Jangan sampai kita anggap sepele. Ya. Mas, lampu anu sana di mana dimatikan? Lampu anunya sana. Apanya? Kias depan itu. Ya kalau itu daripada kalian banyak bicara di sini, mendingan keluar di mobil. Mengganggu saya lagi live. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi apa yang perlu saya sampaikan hari ini ya, apa yang saya saksikan kemarin itu sangat melukai. Sangat melukai. Keluar dari mobil. Keluar. Mengganggu konsentrasi saya lagi live. Saya bicara apa tadi? Sudah sampai di mana tadi pembicaraan? Coba tolong ingatkan saya. Saya sampai di mana tadi? Yang nonton siapa tadi? jadi ya, coba keluar semua. Ini lagi bicara. Umar, ya. Di dalam aja. Yang penting jangan ada banyak bicara. Saya lagi konsentrasi live karena ini menyangkut informasi yang tepat buat masyarakat, pembelajaran yang tepat buat masyarakat. Saya ulang lagi ya. Sampai di mana tadi? Saya ulang lagi. Kasus Nikita Mirzani ini kita tidak boleh anggap sepele. Ya. Jangan dianggap sebagai peradilan artis. Peradilan yang melibatkan selebritis ini kan peradilan yang ditonton banyak orang, yang dipantau oleh semua orang. Dipantau semua anak-anak, remaja, mahasiswa, ya, ibu-ibu, mak-mak,
bapak-bapak Facebook, semua memantau peradilan ini. Karena itu, ini momentum yang tepat untuk memberikan proses peradilan yang sehat di dalam persidangan itu, di dalam penegakan hukum itu. Jangan justru menunjukkan wajah peradilan yang buruk sekali. Ya. Sudah JPU-nya congkak, sombongnya minta ampun. Ya. Presiden saja tidak sombong seperti kamu. Ini dengar ini JPU ya. Jabatanmu itu apa sih? JPU itu jangan kamu sombongkan. Presiden Prabowo saja tidak sombong dengan jabatannya sebagai kepala negara. Kamu JPU kayak apa gitu? Video-video apa? Bawa borgol di persidangan. Apaan? Tidak sehat. Jangan sombong gitu. Ya. Kau hidup di dunia ini tidak 1000 tahun. Paling tinggi kamu 60 tahun, 70 tahun. 100 tahun juga sudah jadi nenek-nenek. Sombong apa kamu? Jangan itulah, jangan. Meskipun mungkin kamu emosi di dalam persidangan ya. Mungkin kamu jengkel, kamu emosi. Tapi kamu harus menunjukkan sikap yang dewasa. Karena kau adalah JPU. Kamu adalah orang yang kita percayakan menjaga hukum di negara ini. Ya. Ketika kamu menjadi JPU di dalam persidangan itu, maka seluruh harapan rakyat Indonesia, penegakan hukum, perlindungan hukum, itu diserahkan di pundakmu. Jangan kau tunjukkan sikap arogansi dan kesombongan. Itu. Kita percaya kamu. Negara percaya kamu untuk menjadi jaksa penuntut umum di dalam persidangan. Negara ini begitu besar harapannya terhadap kamu. Negara ini sudah menggaji kamu untuk mewakili, untuk berbicara penegakan hukum di depan pengadilan. Bukan menunjukkan sikap arogansi dan kesombongan. Malah kamu video tak, bawa borgol dan lain sebagainya. Allah. Saya pusing. Pusing berat. Ini, lalu apa lagi yang bisa kita harapkan sekarang ini? Lalu apa lagi yang bisa kita harapkan sekarang ini? Ya. Artis seperti Nikita Mirzani ya. Artis seperti Nikita Mirzani saja kalian berani perlakukan tidak wajar di dalam proses peradilan. Ya. Sampai buat dia nangis-nangis di dalam pengadilan. Aduh. Ya Allah, kalau saya punya saudara seperti itu, diperlakukan seperti itu. Sampai nangis-nangis loh kalian buat seorang terdakwa dalam pengadilan. Seharusnya orang ketika masuk di dalam pengadilan itu, dia merasa terlindungi. Seharusnya ketika orang masuk di dalam pengadilan itu merasa terlindungi. Karena dia akan berhadapan dengan Tuhan. Dia akan berhadapan dengan penolongnya. Dia akan berhadapan dengan orang adil. Dia akan berhadapan dengan orang yang akan memberikan pertolongan. Tapi justru dibuat menangis, dibuat sedih di dalam persidangan. Di mana itu hati nuranimu? Di mana? Di mana ini nuranimu ada? Nggak ada kan? Malah kalian perlakukan sebegitu arogansinya. Saya tuh tidak habis pikir. Tidak habis pikir benar-benar. Sekali lagi saya sampaikan. Pengadilan itu adalah tempat orang meminta pertolongan di dunia ini. Di dalam proses penegakan hukum. Meminta keadilan, meminta perlindungan, meminta peradilan itu. Kenapa kalian perlakuan seperti itu orang? Membuat dia menangis di dalam persidangan. Susah ini hidup ini. Saya tidak melihat Nikita Mirzani di situ. Saya hanya melihat anak-anaknya yang menunggu ibunya entah di mana sekarang. Saya sedih di situ. Ya. Kau punya anak kecil tidak? Kau punya anak kecil tidak? JPU nanti kamu punya anak kecil, kamu punya anak tidak? Kau bayangkan di mana perasaan anaknya? Entah di mana ibunya sekarang. Dia tidak pernah tahu kalau mamanya dia di penjara. Dia tidak tahu anaknya sedang di penjara hari ini. Dia tidak tahu mamanya kalau dia sedang menangis di hadapan pengadilan. Dia tidak tahu mamanya merengek-rengek di hadapan pengadilan. Meminta keadilan. Tidak ada rasa kesedihan kalian. Tidak ada rasa manusiawi. Tidak ada. Indonesia ini sudah sangat menyedihkan.
Masyarakatnya juga sudah tidak ada yang ibah, tidak ada yang sedih dengan orang yang sedang menghadapi musibah. Orang menghadapi masalah, ditertawai, dihina, direndahkan, serendah-rendahnya. Tertawa tepuk tangan lagi. Saya doakan ya, kalian yang bertepuk tangan di dalam kasus Nikita Mirzani ini, saya doakan semoga kalian tidak mendapatkan ujian yang sama dengan Nikita Mirzani. Semoga hukum tidak memperlakukan kalian seperti Nikita Mirzani. Ya. Semoga anak kalian tidak mendapatkan nasib yang sama dengan anak-anak Nikita Mirzani. Saya doakan kalian semua seperti itu. Sedih banget sih. Sedih banget benar saya sedih. Saya tidak melihat Nikita Mirzani di situ. Saya hanya mengingat sosok anak-anaknya. Anak-anaknya itu tidurnya bagaimana? Mereka makan bagaimana? Bagaimana kalau anak-anaknya menangis menunggu mamanya pulang? Dia akan bertanya, "Di mana mamanya? Ibu saya di mana?" Hah? Parah banget ya. Parah banget. Coba kalian itu sebagai netizen ya, saya tahu kalian itu manusia biasa. Saya yakin kalian itu manusia yang punya rasa sedih. Pak Hakim, kalian itu adalah manusia yang punya rasa sedih. JPU, Jaksa Penuntut Umum, saya tahu kalian itu manusia yang memiliki rasa sedih. Rasa di mana kalian memiliki rasa empati ya, terhadap orang lain. Ya. Saya tahu kalian punya rasa sedih. Saya tahu kalian punya anak. Saya tahu kalian punya saudara. Saya yakin kalian masih punya rasa sedih. Tolong, jangan perlakukan orang dengan tidak adil. Itu aja. Perlakukanlah orang itu seperti manusia biasa. Jangan kamu melihat Nikita Mirzani mungkin selama ketika dia di luar, dia berperan sebagai artis misalnya, dia kelihatan seperti antagonis, dia kelihatan seperti kalian tidak sukai misalnya. Jangan lihat seperti itu. Dia hanya seorang artis. Dia seorang artis bisa menampilkan mungkin yang kalian lihat di depan layar itu tidak seperti yang kalian lihat di belakang layar. Saya melihatnya seperti itu. Tapi saya tidak tahu karena saya tidak pernah ikut Nikita Mirzani. Saya hanya ingin mengetuk hati kalian. Ada seorang anak, ada anak-anaknya yang menunggu Nikita Mirzani pulang di rumahnya. Ada anak-anaknya yang menunggu dia. Anak-anaknya entah apa pikirannya sekarang ini. Dia menunggu mamanya. Karena saya itu punya anak kecil ya. Saya punya anak kecil. Ya aduh, anak saya itu kalau mamanya dia keluar beberapa jam saja dia udah nangis. Mana mama saya di mana? Mama di mana, Pak? Ya, bagaimana dia Nikita Mirzani coba? Ya. Bagaimana anaknya tidur malam hari gitu ya? Diselimut dia bangun tengah malam terus dia cari mamanya. Di mana mamanya? Dia kan pasti sedih sekali tentunya. Orang-orang tidak punya